Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah diam melihat ujianmu. Karena ada fase dalam hidup di mana Allah tidak lagi menambah beban, tetapi mulai menguranginya dengan cara yang sangat halus. Bukan dengan menghilangkan masalah seketika, melainkan dengan menenangkan hatimu terlebih dahulu. Jika akhir-akhir ini kamu merasa ujian masih ada, namun hatimu tidak lagi setegang dulu, bisa jadi ini bukan kebetulan. Ini tanda bahwa Allah sedang mengakhiri satu ujian panjang dan menyiapkan jawaban dari doa yang lama kamu simpan. Dengarkan sampai akhir, karena bisa jadi ini bukan sekadar renungan, tetapi isyarat untuk hidupmu sendiri. Hidup tidak selalu keras, karena Allah ingin menyakitimu. Kadang hidup terasa berat, karena Allah sedang menyiapkan akhirnya. Tidak semua ujian datang untuk menghancurkan. Sebagian ujian hadir hanya untuk menguatkan, membersihkan, lalu dilepaskan. Ada fase dalam hidup seseorang di mana masalah tidak langsung hilang, namun hatinya mulai berubah. Di saat itulah, banyak orang tidak sadar bahwa ujian yang panjang sebenarnya sedang menuju garis akhirnya. Allah tidak selalu memberi tanda dengan keajaiban besar. Seringkali tanda itu datang lewat perubahan yang sangat halus, perubahan yang hanya dirasakan oleh hati yang sedang diuji. Dan jika perubahan-perubahan ini mulai terjadi dalam hidupmu, itu bukan kebetulan, itu isyarat bahwa Allah sedang menutup satu bab berat dan menyiapkan lembaran baru yang lebih lapang. Perubahan pertama adalah ketika hatimu mulai tenang meski masalah belum sepenuhnya selesai. Dulu, sedikit masalah saja membuat dada sesak, tidur tidak nyenyak, pikiran berisik, doa terasa berat. Namun perlahan, tanpa alasan yang jelas, kegelisahan itu mulai melemah. Masalah masih ada, tapi hatimu tidak lagi sekeras sebelumnya. Ini bukan karena kamu sudah kuat. Ini karena Allah sedang menurunkan ketenangan sebagai tanda bahwa ujian itu tidak akan lama lagi. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Ketenangan yang datang di tengah badai bukan hasil logika, itu hadiah. Karena saat ujian masih panjang, Allah biasanya membiarkan hati merasa gelisah, agar manusia terus mengetuk pintunya. Namun ketika ujian mulai mendekati akhirnya, Allah menenangkan hati sebagai isyarat bahwa pertolongan sedang bergerak. Para ulama menjelaskan, ketenangan adalah tanda ridho Allah yang diturunkan sebelum perubahan besar terjadi. Banyak orang salah paham. Mereka menunggu masalah selesai, baru percaya bahwa Allah menolong. Padahal seringkali Allah menolong terlebih dahulu dengan menenangkan hati, baru kemudian menyelesaikan masalahnya. Perubahan kedua adalah ketika doamu terasa lebih ringan dan jujur. Dulu, doa penuh tuntutan, penuh keluh kesah, penuh air mata dan pertanyaan. Sekarang, doa mulai berubah bentuk. Tidak banyak kata, tidak banyak tuntutan, namun terasa lebih dalam. Ada doa yang tidak lagi memaksa, melainkan berserah. Ini tanda yang sangat penting. Karena saat seseorang sudah sampai pada titik benar-benar berserah, disitulah Allah mulai mengambil alih urusan hidupnya. Allah tidak menunda pertolongan untuk hamba yang sudah pasrah dengan sebenar-benarnya pasrah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah bersama prasangka hambanya. Saat prasangka itu berubah dari "mengapa aku diuji" menjadi "aku percaya Allah tahu waktunya", maka arah hidup pun mulai bergeser. Perubahan ketiga adalah ketika kamu mulai belajar melepaskan hal-hal yang dulu kamu genggam dengan sangat kuat. Bukan karena tidak peduli, tapi karena sadar bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan.
kamu mulai menerima bahwa ada hal yang Allah ambil bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk menyelamatkanmu. Hati yang bisa menerima adalah tanda bahwa Allah sudah membersihkannya dari ketergantungan yang berlebihan. Dan saat hati sudah bersih, ujian tidak lagi punya alasan untuk tinggal lama. Karena tujuan ujian bukan untuk menghancurkan hidup, melainkan membentuk hati. Jika 3 perubahan ini mulai terasa, jangan takut. Itu bukan tanda Allah menjauh. Itu tanda Allah sedang menutup satu masa sulit dan menyiapkan jawaban dari doa-doa yang lama kau simpan. Ujian hidup tidak selalu berakhir dengan suara keras. Kadang ia berakhir dengan ketenangan yang datang perlahan namun pasti. Tidak ada ujian yang datang tanpa ukuran, dan tidak ada ujian yang dibiarkan tanpa akhir. Allah tidak pernah menguji untuk menjatuhkan, melainkan untuk memindahkan seseorang dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik. Namun sebelum ujian benar-benar diangkat, Allah selalu menyiapkan tanda-tandanya terlebih dahulu, agar hati tidak terkejut, agar jiwa siap menerima perubahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekedar penghiburan. Ini adalah penegasan bahwa ujian yang sedang berlangsung tidak akan melebihi batas kekuatanmu. Dan ketika Allah mulai melihat bahwa hatimu sudah mampu menanggungnya, disitulah ujian mulai kehilangan fungsinya. Para ulama menjelaskan, ujian itu ibarat api. Jika emas sudah murni, api tidak lagi dibutuhkan. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam makna nasihatnya, bahwa Allah menguji hambanya bukan karena Allah membenci, melainkan karena Allah ingin membersihkan hati dari ketergantungan pada selainnya. Saat hati sudah tidak lagi bergantung pada hasil, manusia, atau keadaan, maka tujuan ujian telah tercapai. Itulah sebabnya, seringkali ujian terasa berat di awal, namun menjadi ringan menjelang akhir. Bukan karena masalahnya mengecil, tetapi karena hati telah diperbesar oleh Allah. Allah juga berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan itu, ada kemudahan. Perhatikan ayat ini dengan tenang. Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, ada kemudahan. Allah mengatakan, bersama kesulitan itu, ada kemudahan. Artinya, kemudahan tidak menunggu ujian selesai. Ia berjalan bersamaan. Saat ujian mendekati akhirnya, porsi kesulitan mulai dikurangi, dan porsi kemudahan mulai diperbesar. Kemudahan itu sering tidak datang dalam bentuk rezeki langsung, melainkan dalam bentuk ketenangan, keikhlasan, dan kekuatan batin. Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menasihatkan, jangan heran jika doa belum terlihat hasilnya selama Allah masih memberimu kekuatan untuk berdoa. Karena kemampuan berdoa adalah tanda bahwa Allah belum menutup pintunya. Dan ketika doa mulai terasa ringan, tidak memaksa, tidak menuntut, itulah tanda bahwa pintu itu sedang dibuka perlahan. Allah juga berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan hanya tentang rizki materi, ini juga tentang jalan keluar batin. Takwa yang sesungguhnya bukan hanya menjaga perbuatan, tetapi menjaga prasangka kepada Allah. Saat prasangka sudah baik, jalan keluar akan muncul meski bentuknya belum terlihat. Ujian seringkali bertahan lama, bukan karena Allah lalai, tetapi karena hati masih belum siap menerima jawaban. Ketika hati masih keras, jawaban justru bisa menjadi petaka. Namun saat hati telah dilembutkan, jawaban akan menjadi nikmat. Karena itu,
Allah mendahulukan perubahan di dalam sebelum perubahan di luar. Dan jika hari-hari ini hatimu terasa lebih lapang, doa terasa lebih tenang, dan penerimaan terasa lebih mudah, itu bukan tanda menyerah, itu tanda naik kelas. Ujian hidup tidak selalu diakhiri dengan hilangnya masalah secara tiba-tiba. Seringkali Allah mengakhiri ujian dengan mengubah cara hatimu memandang masalah. Dan saat pandangan itu berubah, ujian pun kehilangan kekuatannya. Ada satu fase dalam ujian hidup yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Fase ini bukan saat masalah memuncak, bukan pula saat air mata paling deras. Fase ini adalah saat ujian mulai menghilangkan kekuatannya, namun masalah belum sepenuhnya pergi. Di fase inilah Allah sedang menyiapkan penutup yang indah, tanpa perlu suara keras, tanpa perlu kejutan yang mencolok. Perubahan yang terjadi pada fase ini sangat halus, namun dampaknya sangat besar. Perubahan itu adalah saat Allah mulai mengembalikan kendali hidupmu kepada dirimu sendiri setelah sebelumnya Dia menahannya. Saat ujian masih berat, hidup terasa seperti dikendalikan keadaan. Masalah datang tanpa bisa diatur. Hasil tidak bisa diprediksi. Rencana sering runtuh sebelum sempat berdiri. Namun ketika ujian mulai mendekati akhirnya, perlahan kamu kembali mampu mengambil keputusan dengan lebih jernih. Bukan karena situasi sudah ideal, melainkan karena hatimu sudah tidak dikuasai ketakutan. Ini tanda yang sangat penting, karena ketakutan adalah bahan bakar ujian. Selama ketakutan masih menguasai hati, ujian akan terus menemukan alasan untuk bertahan. Namun saat ketakutan mulai melemah, ujian kehilangan pijakan. Allah berfirman, dan Allah menjadikan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Ketenangan ini bukan sekedar rasa nyaman. Ini adalah kekuatan spiritual yang membuat seseorang tidak mudah goyah meski kondisi belum berubah. Para ulama menjelaskan, ketenangan adalah senjata terakhir yang Allah berikan sebelum pertolongan nyata diturunkan. Karena dengan ketenangan, seseorang tidak akan salah langkah saat pintu mulai terbuka. Di fase ini pula, kamu mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting, perlahan terasa biasa saja. Sementara hal-hal yang dulu diabaikan, sekarang terasa sangat berarti. Ini bukan tanda kehilangan ambisi. Ini tanda bahwa Allah sedang meluruskan prioritas. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam makna nasihatnya bahwa kerusakan hidup seseorang bukan karena kurangnya nikmat, melainkan karena hati yang salah menempatkan nilai. Ujian sering datang bukan untuk menghilangkan sesuatu, melainkan untuk memperbaiki urutannya. Ketika urutan itu sudah benar, ujian tidak lagi diperlukan. Pada fase ini pula, doa juga mengalami perubahan yang sangat dalam. Doa tidak lagi hanya berisi permintaan, namun berubah menjadi dialog batin. Ada rasa percaya bahwa apapun hasilnya, Allah tidak akan menzolimimu. Dan rasa percaya ini adalah tanda kedewasaan iman. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Ayat ini bukan sekedar pengingat, melainkan penutup dari banyak pertanyaan batin. Saat seseorang sampai pada titik benar-benar menerima ayat ini dalam hatinya, ujian kehilangan fungsinya. Karena tujuan ujian adalah membawa seseorang ke tingkat penerimaan itu. Di fase ini pula, Allah sering memperlihatkan potongan kecil hikmah dari ujian yang panjang. Bukan keseluruhan gambar, namun cukup untuk membuat hati berkata, "Oh, ternyata ini alasannya." Allah tidak selalu membuka semua rahasia. Cukup satu pemahaman kecil agar hati tidak lagi memberontak. Imam Ibnu Athaillah berkata dalam Al-Hikam, apabila Allah membukakan pemahaman kepadamu tentang hikmah suatu peristiwa, maka musibah itu telah berubah menjadi nikmat. Pemahaman adalah hadiah, dan hadiah ini biasanya datang saat ujian hampir selesai. Di fase ini juga,
Allah mulai memperbaiki hubunganmu dengan banyak hal secara bersamaan. Hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan manusia, dan yang paling penting, hubungan dengan Allah. Kamu tidak lagi perlu menjelaskan segalanya kepada semua orang, tidak lagi sibuk membela diri, tidak lagi terlalu tergantung pada penilaian manusia. Ini tanda bahwa hatimu mulai merdeka, dan hati yang merdeka tidak lagi layak ditahan dalam ujian panjang. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari luar. Seringkali dimulai dari sikap batin yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Saat batin berubah, keadaan hanya tinggal menunggu waktu. Di fase ini, kesabaran juga berubah makna. Sabar tidak lagi terasa sebagai menahan sakit, melainkan sebagai bentuk kepercayaan. Bukan lagi bertanya kapan ujian berakhir, tetapi yakin bahwa ujian ini tidak sia-sia. Inilah sabar tingkat tinggi. Para ulama menyebutnya sabar yang disertai ridho, dan sabar seperti inilah yang paling cepat mendatangkan pertolongan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama di sini bukan hanya mengawasi, melainkan menolong, menjaga, dan menyiapkan jalan keluar. Jika hari-hari ini hidup terasa masih berat, namun hatimu tidak lagi setegang dulu, itu bukan tanda ujian bertambah, itu tanda ujian sedang dilepas perlahan. Jika kamu masih menangis, namun tidak lagi putus asa, itu bukan kegagalan, itu tanda harapan sedang ditanam. Jika masalah belum selesai, namun hatimu sudah lebih lapang, itu bukan ilusi, itu persiapan. Karena seringkali Allah menyelesaikan ujian bukan dengan mengubah dunia, tetapi dengan menguatkan hamba-Nya hingga dunia tidak lagi terasa menekan. Dan ketika hamba sudah kuat, ujian pun tidak punya alasan untuk tinggal. Ujian hidup tidak berakhir saat semua masalah menghilang. Ujian berakhir saat hati tidak lagi dikuasai oleh masalah. Di titik itulah, pertolongan Allah tinggal menunggu waktu. Tidak ada ujian yang dibiarkan tanpa penutup, dan tidak ada air mata yang jatuh sia-sia di hadapan Allah. Bagian akhir dari ujian hidup hampir selalu datang dengan cara yang tenang, tidak dramatis, tidak selalu mengejutkan, namun justru disitulah keindahannya. Allah tidak ingin hamba-Nya keluar dari ujian dengan luka baru, tetapi dengan hati yang lebih matang, lebih lembut, dan lebih dekat kepadanya. Jika selama ini kamu merasa diuji terlalu lama, itu bukan karena Allah lupa, itu karena Allah sedang menyempurnakan prosesnya. Allah berfirman, dan sungguh, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Perhatikan kalimat ini. Allah tidak mengatakan balasan yang setimpal, tetapi balasan yang lebih baik. Artinya, apa yang Allah siapkan di akhir ujian tidak sebanding dengan rasa sakitnya. Ia jauh lebih besar. Namun balasan itu tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung bisa dikenali. Kadang balasan itu adalah hati yang tidak lagi mudah hancur. Kadang berupa keteguhan iman, kadang berupa hidup yang lebih terarah. Dan kadang Allah menutup ujian dengan cara yang sama sekali tidak disangka. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam makna nasihatnya, bahwa Allah sering menunda pemberian, agar hamba-Nya belajar menggantungkan harapannya kepada Allah, bukan kepada waktu, manusia, atau keadaan. Karena jika harapan sudah lurus, pemberian tidak akan merusak jiwa. Di akhir ujian, Allah biasanya memberi satu hal yang sangat berharga, yaitu kejelasan batin. Bukan berarti semua pertanyaan terjawab, tetapi hati tidak lagi gelisah oleh pertanyaan itu. Ada rasa cukup,
ada rasa tenang, ada rasa percaya. Dan rasa inilah yang menjadi tanda bahwa ujian telah selesai. Allah berfirman, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Pengulangan ayat ini bukan tanpa alasan. Para ulama menjelaskan, satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Artinya, ujian yang panjang pasti diapit oleh pertolongan yang lebih besar. Namun pertolongan itu hanya akan terasa oleh hati yang sudah siap menerimanya. Jika selama ujian kamu belajar sabar, belajar ikhlas, belajar berprasangka baik, maka kamu sedang disiapkan untuk nikmat yang aman. Nikmat yang tidak akan menjauhkanmu dari Allah. Nikmat yang tidak akan merusak jiwamu. Nikmat yang justru mendekatkan. Imam Ibnu Athaillah berkata, apabila Allah menutup satu pintu, itu bukan karena Dia ingin menahanmu, tetapi karena Dia ingin memindahkanmu ke pintu yang lebih tepat. Ujian seringkali adalah pintu penutup, bukan jalan buntu. Dan ketika pintu itu ditutup sepenuhnya, Allah akan membuka pintu lain yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Jika hari-hari ini kamu merasa lebih siap menghadapi hidup, lebih tenang menerima takdir, dan lebih yakin kepada Allah, maka ketahuilah, itu bukan karena ujian mengalah, itu karena kamu sudah menang. Menang bukan berarti hidup tanpa masalah. Menang berarti hati tidak lagi dikendalikan oleh masalah. Dan disitulah Allah menurunkan pertolongannya dengan cara yang paling lembut. Maka teruslah melangkah dengan tenang, teruskan doa tanpa tergesa, teruskan kebaikan tanpa menuntut hasil cepat. Karena ujian yang hampir selesai tidak membutuhkan teriakan, hanya membutuhkan kesabaran terakhir. Dan kesabaran terakhir inilah yang sering menjadi kunci datangnya jawaban. Allah tidak pernah terlambat. Allah hanya memastikan bahwa saat pertolongan datang, hatimu sudah siap menerimanya. Ujian hidupmu tidak akan berakhir dengan kehampaan. Ia akan berakhir dengan pemahaman, penguatan, dan arah hidup yang lebih jelas. Dan saat kamu menoleh ke belakang nanti, kamu akan sadar bahwa semua yang terjadi adalah cara Allah menyelamatkanmu.